anak-anak, bertemu dengan Miss Prima. Hari ini Miss Prima akan membacakan buku untuk anak-anak. Ini dia bukunya yang berjudul Piyu Tak Mau ke Sekolah. Yuk kita dengarkan ceritanya Miss Prima. Nah anak-anak, di sebuah lubang tanah yang sempit, hiduplah sebuah keluarga. Keluarga Rayap namanya. Nah, ibu dan bapak Rayap memiliki 4 orang anak. Salah satunya adalah Piyu. Piyu memiliki 3 orang anak, Kapto, Laro, dan Ana. Nah, hari itu si Piyu tidak mau berangkat ke sekolah. Kakak-kakaknya bingung. Kenapa ya Piyu tidak mau berangkat sekolah? Dia berdiam di dalam kamarnya. Tidak mau dia pergi ke sekolah. Ibu sudah memanggil dia, tapi dia tidak mau keluar. Ayo Piyu, lekas, nanti kamu terlambat. Kakak-kakakmu sudah menunggu. Tidak, kata Piyu. Piyu tidak mau ke sekolah. Tidak. Nah, ibunya Piyu takut kalau ayahnya nanti marah. Tetapi Piyu tetap tidak mau ke sekolah. Tidak, aku tidak mau ke sekolah. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Beberapa saat kemudian anak-anak, ayahnya Piyu datang ke kamar. Karena melihat Piyu tidak mau pergi ke sekolah, kemudian ayahnya Piyu bilang sama kakak-kakaknya, Okto, Laro, dan Ana, pergilah kalian duluan. Nanti Piyu akan menyusul kalau dia mau. Nah, ayah berkata kepada kakak-kakak Piyu untuk berangkat lebih dahulu ke sekolah. Kemudian mereka semua mencium tangan ibu dan ayah, kemudian berpamitan dan berangkat ke sekolah. Setelah kakak-kakaknya berangkat, kakak-kakaknya Piyu, kemudian ayah masuk ke dalam kamarnya Piyu. Nah, lihat anak-anak di sini. Ayah masuk ke dalam kamarnya Piyu, kemudian duduk di samping Piyu dan membelai kepalanya Piyu yang tidak mau beranjak dari tempat tidurnya. Dia masih ada di tempat tidurnya tertidur. Nah, melihat Piyu sudah bangun, akhirnya ibu datang dan duduk di sampingnya Piyu dan bertanya dengan lembut, Piyu marah kepada ayah dan ibu. Mendengar perkataan ibu, Piyu lalu bangun kemudian menangis dengan keras. Karena Piyu sudah bosan ada di kamar, kemudian dia keluar sebentar. Ketika dia keluar, lihat anak-anak, apa yang sedang Piyu lihat? Ternyata Piyu sedang melihat ayah dan ibunya sibuk mengurus telur-telur yang sebentar lagi akan menetas. Sore hari tiba dan kakak-kakak Piyu yang 3 orang sudah kembali ke rumah. Kemudian mereka menaruh tasnya, mengganti pakaian, dan mereka sudah lapar. Kemudian mereka datang menemui Piyu, mengajak untuk makan bersama. Karena Piyu juga sudah lapar, akhirnya dia mau untuk duduk bersama kakak-kakaknya menikmati makanan bersama. Nah, setelah Piyu dan kakak-kakaknya selesai makan, mereka melihat ada tamu yang tidak diundang datang. Siapakah itu? Nah, anak-anak lihat di sini yang hitam-hitam. Ini adalah semut. Ternyata semut-semut itu datang ingin mengganggu keluarga Piyu dan kakak-kakaknya. Nah, kakaknya Piyu tidak tinggal diam. Kakak Kapto segera melawan semut-semut itu. Nah, apa yang terjadi dengan Laro, Ana, dan juga Piyu? Mereka ngumpet anak-anak karena mereka takut. Mereka mau memberitahu ayah dan ibu juga tidak mungkin. Karena ayah dan ibu sedang sibuk mengurus telur-telur daripada Rayap. Tidak mungkin diganggu. Nah, beberapa saat kemudian ayah dan ibu datang. Kemudian mereka melihat apa yang terjadi dengan kakak Kopto. Ada apa Kopto? Kenapa kamu terluka? Tidak apa-apa ibu, aku tidak apa-apa, kata kakak Kopto. Tadi ada semut
yang hendak mengganggu tempat kita. Oh, syukurlah, kata ibu, kalau kamu nggak apa-apa. Tiba-tiba hujan turun, dan air hujan itu menetes masuk sampai ke sarang mereka. Hari sudah malam. Laro dan Anna akan bersiap-siap untuk pergi. Kemudian, ibu dan ayah bertanya, "Laro, Anna, apakah kalian sudah siap?" "Kami sudah siap untuk pergi, ayah." "Tapi kami sedih." Kemudian ayah berkata, "Jangan sedih, kamu akan tinggal di tempat yang baru." Kemudian ibu mengelus-ngelus kepala Laro dan Anna untuk memberangkatkan mereka pergi terbang. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun saling berpelukan. Kakak dengan adik saling berpelukan. Laro dan Anna yang akan pergi berpelukan dengan Kopto dan Piyu. Nah, kemudian Laro dan Anna siap-siap untuk berangkat dan mereka pun terbang. Melihat semuanya itu, Piyu pun akhirnya sadar dan menyesal kenapa tadi pagi dia tidak mau pergi ke sekolah. Dan kemudian dia pun bersyukur karena dia tidak harus meninggalkan ayah dan ibunya yang ia sayangi untuk pergi jauh seperti kakaknya Laro dan Anna. Dan dia pun bersyukur karena dia memiliki kakak yaitu Kopto yang bersedia untuk melindungi keluarganya dari bahaya. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak mengapa Piyu tidak mau pergi ke sekolah tadi? Ternyata karena Piyu merasa iri kepada kakak-kakaknya. Kakak Laro dan kakak Anna memiliki sayap, sedangkan kakak Kopto dia memiliki tubuh yang besar. Sedangkan Piyu tidak memiliki hal yang sama seperti kakak Laro, Anna, dan juga Kopto. Namun akhirnya dia sadar bahwa setiap makhluk itu diciptakan sempurna adanya dan tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Dan dia pun bersyukur untuk itu. Nah, anak-anak, demikianlah cerita dari Miss Prima tentang Piyu yang tidak mau ke sekolah. Nah, anak-anak, setiap kita diciptakan sempurna oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan mengeluh untuk tubuh yang Tuhan sudah ciptakan. Mari kita bersyukur untuk itu semua. Bye-bye anak-anak, sampai jumpa lagi dalam cerita yang berikutnya.